Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcella Francisca. Saya dari mahasiswi kelas 3B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya mengenai analisis cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti, karya Raisa Kamila, untuk mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Ferry Meliasanti, SS.MPD. Slide selanjutnya. Pada latar belakang, psikologi sastra merupakan teori yang mempelajari aspek batin dalam karya sastra untuk memahami karakter tokoh dan menggambarkan kehidupan manusia, baik itu nyata maupun fiksi. Karya sastra dianggap sebagai manifestasi perasaan, ide, dan gagasan manusia yang mengekspresikan melalui bahasa dalam bentuk tulisan seperti prosa, puisi, dan drama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritik kepribadian tokoh utama pada cerpen ini menggunakan teori kepribadian Sigmund Freud, yaitu teori psikoanalisis. Nah, Freud menekankan pentingnya psikoanalisis untuk memperkuat ego dan menggunakan metode seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, dan analisis transferasi untuk memahami kesadaran dan ketidaksadaran manusia. Next. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada jelaskan analisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita Suatu Hari Kamu Akan Mengerti. Yang kedua ada jelaskan teori psikoanalisis yang terkandung dalam cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti. Next. Di sini ada pengarang dan karyanya. Nah, Raisa Kamila yaitu pengarang dari cerpen ini, lahir dan tumbuh di Banda Aceh. Nah, setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya, ia melanjutkan studi di Yogyakarta dan Leiden dengan fokus pada filsafat dan sejarah. Bersama komunitas perkawanan perempuan menulis, Raisa ikut merintis praktik pembelajaran dan penulisan kolaboratif. Nah, untuk menggabungkan sastra dan sejarah. Lalu pada tahun sekitar 2020-an, mereka menerbitkan kumpulan cerita-cerita pendek yang salah satunya berjudul Tank Merah Muda. Cerita-cerita yang tercecer dari masa reformasi. Terus ada di bawah ini lisensi Creative Commons. Nah, kumpulan cerpen lainnya itu ada lagi contohnya yang pertama adalah bagaimana cara mengatakan tidak. Nah, pertama kali cerpen ini diterbitkan oleh Buku Mojok pada tahun 2020. Next. Sini ada tinjauan pustaka. Nah, cerpen adalah karya prosa fiktif yang ringkas dan padat, berfokus pada suatu segmen kehidupan tokoh dengan satu tema atau konflik utama. Nah, pendekatan psikologi sastra memandang cerpen sebagai cerminan aktivitas kejiwaan pengarang, menggambarkan gejala psikologis karakternya yang sering tersembunyi. Nah, teori psikoanalisis ini menjadi alat analisis utama dalam memahami kepribadian tokoh yang terdiri dari ID, ego, dan superego. Nah, teori ini berfokus pada dinamika batin dan konflik psikologis yang muncul sejak masa kanak-kanak. Nah, analisis cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti, karya Raisa ini menggunakan psikoanalisis untuk mengeksplorasi konflik batin dan dinamika psikologis karakter utama, serta perannya dalam membentuk alur dan tema cerita. Next. Di sini ada subjek dan objek penelitian. Nah, makalah ini menjadikan cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti karya Raisa Kamila sebagai subjek utamanya. Nah, sementara itu objek analisisnya ini adalah kepribadian dan konflik dari tokoh utamanya, konflik batin. Nah, dalam cerpen tersebut melalui penerapan teori psikoanalisis Sigmund Freud ini digunakan untuk menelaah aspek ID, ego, superego yang membentuk kepribadian tokoh utama, serta bagaimana sih konflik psikologis yang muncul yang mempengaruhi juga perkembangan dari karakter dan jalannya cerita. Nah, selain itu menganalisis interpretasi dari unsur intrinsik cerpen ini secara keseluruhan. Next. Di sini ada analisis unsur-unsur intrinsik. Nah, pada analisis Suatu Hari Kamu Akan Mengerti karya Raisa Kamila merupakan subjek dari cerpen yang diterbitkan di Harian Kompas pada tanggal 29 Oktober 2023. Nah, cerpen ini merupakan salah satu karya fiksi yang dimuat dalam edisi mingguan Kompas. Next. Nah, masuk ke sinopsis. Nah, sinopsis cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti karya Raisa Kamila ini mengisahkan perjalanan emosional seseorang yang berjuang menghadapi trauma masa lalu. Melalui simbolis perjalanan dengan perahu, cerita ini menggambarkan proses penyembuhan diri yang dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, kekerasan kedua, dan upaya bertahan. Nah, narator atau penulis ditemani sosok aku yang telanjang mewakili perasaannya dan menolak bantuan dari skoci-skoci yang ditemui. Dan
tokoh ini percaya bahwa dermaga yang damai akan ditemukan di depan. Jadi pada akhirnya cerita ini menekankan pentingnya proses pemulihan dan harapan untuk kedamaian di masa yang akan datang. Next. Nah, adapun tema. Nah, cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti mengangkat tema perjalanan penyembuhan diri dari trauma melalui refleksi mendalam tokoh utamanya. Nah, cerita pendek ini dibagi dalam 3 babak yang menggambarkan 2 periode kekerasan yang dialami dan usaha untuk bertahan hidup setelahnya. Nah, tokoh utama membagi dirinya dalam 4 kepingan. Yang pertama tuh di fase hidupnya nih. Yang pertama, saat ia merasa rentan, ketakutan, ketertekan, dan menyesuaikan diri. Nah, pada akhirnya bertahan meski masih terluka. Nah, melalui simbol-simbol itu seperti jendela trellis besi di dalam cerpennya, ia menghadapi bagian-bagian dirinya yang terluka dan proses ini menjadi langkah menuju penyembuhan. Nah, setelah melepas penderitaan, tokoh utama memulai perjalanan menuju ketenangan. Digambarkan dengan perahu layar yang meninggalkan dermaga menuju tempat yang damai. Nah, janji menemani dirinya hingga mencapai moksa itu dari aku yang saat ini kamu kenali. Nah, melambangkan kebebasan dari penderitaan dan pemulihan emosional serta spiritual. Next. Nah, adapun alur dan plot. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional tokoh utama menuju penyembuhan melalui surat-surat yang tak pernah dikirim. Dalam surat tersebut ia menceritakan pengalaman traumatisnya dan konflik internal yang digambarkan melalui 4 sisi dirinya. Yang rentan, yang takut, yang terpaksa menyesuaikan diri, dan dirinya yang saat ini, yaitu aku yang saat ini kamu kenali. Nah, proses penyembuhan dimulai saat aku yang telanjang mengakhiri sisi-sisi lainnya, yaitu dirinya yang lain. Nah, metafora perahu di lautan melambangkan perjalanan panjangnya yang penuh tantangan dan keinginan untuk menyerah, termasuk keinginan untuk mati yang akhirnya ditolak. Nah, di akhir cerita, tokoh menyatakan keyakinannya untuk terus maju menuju kedamaian, meski tanpa pemahaman dari orang lain, menegaskan perjalanan batin yang bersifat pribadi dan penuh harapan. Next. Di sini ada tokoh dan penokohan. Nah, cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti menggambarkan perjalanan penyembuhan tokoh utama setelah trauma melalui 4 aspek dirinya. Yang pertama, aku yang telanjang, melambangkan kerentanan dan keputusasaan namun tetap memiliki keinginan untuk bertahan. Yang kedua, aku yang kamu kenali saat ini adalah sisi stabil yang berusaha menjadi penopang dan yang melupakan masa lalu. Lalu ada yang ketiga, orang-orang di dermaga, menjadi simbol tempat istirahat sementara, namun mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Lalu yang keempat, orang-orang dari Skoci memberikan dukungan dan bimbingan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang akan dihadapi. Nah, cerita ini menekankan bahwa pemulihan sejati membutuhkan keberanian dan kesiapan menghadapi ketidakpastian dengan harapan dan ketulusan. Next. Di sini ada latar. Nah, cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti menggunakan latar metaforis yang kaya untuk menggambarkan perjalanan pemulihan tokoh utama dari trauma emosional. Nah, yang pertama adalah latar tempat. Di situ ada laut. Nah, laut ini menggambarkan perjalanan batin yang penuh penderitaan dengan tokoh utama yang berusaha menahan keinginan untuk menyerah meski dibandingkan pada ketidakpastian. Meski dihadapkan pada ketidakpastian. Lalu ada yang kedua, ada perahu layar. Nah, perahu layar ini mewakili refleksi batin dalam menghadapi keinginan untuk mati dan penerapan terhadap kesulitan yang belum berakhir. Namun, dengan harapan bahwa perjalanan akan terus berlanjut. Lalu yang ketiga ada dermaga kecil. Nah, menjadi simbol dermaga ini menjadi simbol harapan dan tempat persinggahan, memberi kenyamanan sementara, kenyamanan sementara. Nah, meski perjalanan panjang masih harus diteruskan. Next. Di sini ada latar waktu. Ini cerita juga melibatkan pertemuan dari aspek-aspek dirinya dalam ruang pikiran, di mana tokoh aku yang telanjang mengalahkan ketakutan dan norma sosial, menggambarkan pembersihan batin dan trauma masa lalu. Nah, pada malam hari setelah perjalanan panjang, tokoh menemukan kembali dirinya dengan penuh kelembutan, mulai menerima dan mengenali dirinya. Lalu ada latar sosial budaya. Nah, cerpen ini juga menggambarkan tekanan sosial yang mempengaruhi perjalanan emosional tokoh dengan tema penerimaan dan keinginan untuk menemukan kedamaian. Tokoh utama merasa diterima tanpa syarat oleh seseorang yang tidak meminta imbalan dan menunjukkan pentingnya dukungan tulus dalam proses pemulihan. Nah,
Pada demikian, cerpen ini mengisahkan perjalanan batin yang panjang dan penuh ketidakpastian, namun dengan harapan dan dukungan yang membawa tokoh utama menuju pemulihan diri dan kedamaian. Next, di sini ada bahasa. Cerpen ini menggunakan berbagai gaya bahasa yang memperkaya narasi dan menciptakan kedalaman emosional. Metafora dan alegori seperti kata pelayaran, dermaga, terus menggambarkan perjalanan hidup dan proses penyembuhan tokoh utama pada makna tersebut. Nah, sosok aku yang telanjang melambangkan sisi rapuh dan jujur, berlawanan dengan aku yang kamu kenali saat ini yang lebih stabil dan lebih dewasa. Nah, pengulahan kata menunjukkan usaha tokoh untuk menerima diri, yang sementara deskripsi suasana yang melankolis menggambarkan perasaan depresi serta konflik-konflik batin yang dialami tokoh utamanya. Nah, cerita disampaikan dalam bentuk surat yang belum dikirim, menambah kedekatan emosional dengan pembaca dengan gaya bahasa puitis dan irama indah membuat cerita ini menyentuh hati. Nah, metafora dan alegori ini seperti perumpamaan tentang laut dan dermaga, menggambarkan perjalanan pemulihan diri dengan laut sebagai simbol tantangan hidup. Next, di sini ada amanat. Cerpen ini menyampaikan pesan tentang proses penyembuhan dan penerimaan terhadap diri sendiri, termasuk sisi yang paling rentan dan terluka. Cerita ini mengajarkan pentingnya bertahan dan menepati janji kepada diri sendiri meski perjalanan penuh keraguan. Nah, cinta tanpa pamrih dan penerimaan tulus dari orang lain menjadi ketakutan yang membantu proses pemulihan. Dalam surat yang belum dikirim, penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada seseorang yang memberikan rasa aman dan menerima dirinya tanpa syarat. Meskipun masa depan hubungan mereka tak pasti, penulis berharap orang tersebut suatu hari akan mengerti perasaannya, dengan harapan bisa bertemu lagi dalam kedekatan yang lebih hangat dan yang lebih mesra tanpa perlu banyak kata. Next, di sini ada pembahasan teori psikoanalisis dalam cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti. Yang pertama ada ID. Cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti karya Raisa Kamila dapat dianalisis menggunakan teori psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud. Di antaranya ada ID, ego, superego. Nah, dalam elemen ID tercermin pada dorongan karakter utama yang meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan mencari kedamaian. Lalu ada ego. Dalam cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti, adapun konsep ego dapat dilihat melalui usaha tokoh utama yang menyeimbangkan dorongan internal dan realitas eksternal. Nah, tokoh utama menghadapi keraguan dan kebingungannya dalam perjalanan untuk meninggalkan masa lalu dan mencari kedamaian. Lalu di sini ada superego. Nah, superego pada cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti muncul melalui konflik batin tokoh utama antara keinginan pribadi dan nilai moral yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, dialog antara dua sisinya, aku yang telanjang dan aku yang kamu kenal saat ini, menggambarkan pergulatan emosional termasuk keputusasaan dan keinginan untuk menyerah. Namun, tetap ada harapan untuk melanjutkan hidup. Next. Adapun unsur-unsur intrinstiknya, yang pertama ada tema. Tema ini bertema perjalanan mencari jati dirinya dari trauma-trauma yang dulu. Adapun tokoh dan penokohan. Nah, tokoh utama berjuang menghadapi konflik batin terbagi antara sisi rentannya, aku yang telanjang, dan sisi dewasanya, aku yang kamu kenal saat ini. Lalu ada tokoh pendukung. Nah, tokoh pendukung ini orang-orang dermaga dan sekoci memberi dukungan dan nasihat dalam perjalanan tokoh utama. Adapun alur menggunakan alur maju dengan kilas balik. Nah, cerita mengikuti perjalanan tokoh utama dari memulai perjalanan menuju penyembuhan, menghadapi tantangan emosional dan persinggahan. Next, di sini ada latar. Nah, latar utama pada cerita ini adalah lautan dan dermaga. Simbol perjalanan hidup dan refleksi batin dari dua latar tersebut mewakili ketidakpastian, sedangkan dermaga melambangkan harapan dan persinggahan sementara. Adapun sudut pandang, sudut pandang menggunakan orang pertama. Nah, amanatnya ini mengajarkan bahwa perjalanan hidup membutuhkan refleksi dukungan orang lain dan keteguhan hati untuk menghadapi tantangan demi mencapai kedamaian batin. Kesimpulannya adalah analisis psikoanalisis terhadap cerpen Suatu Hari Kamu Akan Mengerti merupakan eksplorasi konflik batin dan dinamika psikologis yang tokoh utama rasakan, mulai dari ID, ego, superego oleh teori Sigmund Freud. Nah, dan cerpen ini menekankan pentingnya introspeksi penerimaan diri serta dukungan eksternal untuk mencapai kedamaian batin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.